Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam meniti ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk menuju kepada surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada pertemuan subuh yang barakah ini, sambil kembali kita niat untuk memperpanjang iktikaf, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Al-Jami' Al-Musnid As-Sahih min ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, atau yang lebih kita kenal dengan nama kitab Sahihil Bukhari karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Asy-Syafi'i Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Nah, insyaallah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-40 dari kitab yang kedua, Kitabul Iman, bab yang ke-40, babu ada'il khumsi minal iman, bab menunaikan kewajiban 1/5 dari harta kita itu bahagian daripada iman. Nah, 1/5 kewajiban pada harta kita itu dipahami berbeda di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Dalam mazhab kita Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban 1/5 harta itu pada saat kita peroleh harta dari rampasan perang, maka pada saat itulah perolehan dari harta rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah itu 4/5-nya boleh kita ambil dan dibagi-bagi kepada siapapun yang terlibat dalam jihad atau perang tersebut, sedangkan 1/5-nya wajib disisakan untuk kepentingan agama Allah. Nah, ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ketahuilah oleh kalian semua, setiap harta ghanimah yang kalian peroleh hasil dari kemenangan kalian dalam satu peperangan, wajib 1/5-nya disisihkan untuk kepentingan agama Allah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Nah, berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati di dalam mazhab 4 fikih di dalam Syiah,
Tidak hanya orang yang jihad fisabilillah, yang punya harta rampasan perang, yang wajib menyisakan 1/5 di antaranya untuk kepentingan agama Allah. Tetapi siapapun Bapak Ibu yang punya penghasilan, maka punya kewajiban berikutnya di luar zakat pada penghasilannya. Nah, kewajiban itulah yang disebut dengan khumus. Jadi bagi orang Syiah, selain mereka wajib menunaikan zakat fitrah, wajibnya sama seperti kita, wajib atas nyawa atau jiwa. Juga orang Syiah menunaikan zakat mal, sama juga seperti kita. Tapi ada satu lagi kewajiban yang namanya kewajiban khumus. Setiap orang yang berpenghasilan dalam kelompok Syiah wajib mengeluarkan 1/5 di antaranya untuk kepentingan agama Allah. Nah, ini beda cara memahami ayat tadi ya, antara orang Syiah dengan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini pula nanti yang menyebabkan dakwahnya kelompok Syiah itu nyaris tidak memiliki dana yang tak terbatas ya, tidak memiliki atau memiliki dana yang tak terbatas, karena biayanya dakwah mereka itu dibiayai dari 1/5 harta yang disumbangkan oleh orang-orang kaya yang ada dalam kelompok Syiah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada bab ke-40 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 53. Haddatsana Ali bin Ja'din qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah. Jadi diberitakan kepada kita dari Ali bin Ja'din, dari Syu'bah, dari Abi Jamrah, salah seorang tabi'in, muridnya sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Jamrah inilah yang di dalam riwayat hadis ini menceritakan pengalamannya saat ia berguru mengikuti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Abu Jamrah di dalam hadis ini? Kuntu aqudu ma'a bini Abbasin yujlisuni ala saririh. Suatu hari saya duduk ya bersama dengan Abdullah bin Abbas. Yujlisuni ala saririh, dia mempersilahkan diriku duduk pada kasurnya dia. Jadi orang Arab itu biasanya kalau duduk itu di atas kasur seperti pelaminan ya, itu yang disebut dengan sarir. Nah, duduk di situ sambil biasanya bersandar pada bantal, wisadah ya, ada bantal samping kanan samping kiri, itu namanya wisadah. Makanya orang yang duduk di tempat berbantal itu di dalam bahasa Arab disebut sayyid. Sayyid maknanya orang yang menyandarkan dirinya pada bantal yang ada di atas kasur. Persis seperti pelaminan. Kalau kita lihat pelaminan, ada mempelai laki-laki dan perempuan, mereka duduk di atas kasur, di samping kanan dan kirinya itu ada bantal. Itu mengikuti tradisi Arab sebenarnya. Pelaminan kita sekarang hari ini itu tidak jauh dari tradisi orang Arab. Orang Arab, tuan-tuannya, orang-orang hebatnya, pembesar-pembesarnya, biasanya tempat duduknya di atas pelaminan itu. Ada kasur, di ujung kanannya ada bantal, di ujung kirinya ada bantal. Mereka biasanya kalau berbicara sambil bersandar diri, menumpang salah satu tangan pada bantal itu. Nah, orang yang menumpang tangan pada bantal itu disebut sayyid, atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tuan. Nah, Rasulullah dulu pernah berkata dalam satu hadis saat ditanya sama para sahabat, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah kemudian, idza du'iyatil amanah, pada saat amanah itu disia-siakan. Oleh sahabat ditanya lagi, wa kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahliha ya. Idza usida maknanya jika bantal ini diberikan kepada yang bukan ahlinya, atau dalam makna kiasannya jika kekuasaan ini tidak diberikan kepada ahlinya, fantadirus sa'ah. Nah, ini untuk menggambarkan kita tradisi orang Arab saat menyampaikan kuliah, saat menyampaikan mau'idah hasanah,
Biasanya para pembesar, tokoh-tokoh itu duduk di atas kasurnya sambil menyandarkan diri pada bantal yang ada di sisi-sisi daripada kasurnya itu. Nah, maka kalau ada orang yang dipersilakan duduk di tempat tersebut, termasuk orang yang sangat dihormati. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma punya seorang murid namanya Abu Jamrah. Abu Jamrah ini kunyahnya beliau. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama lengkap tabi'in ini Nasrun bin Imran bin Nuh Ad-Dubai radhiyallahu anhu. Itu nama lengkapnya. Dia berguru kepada Abdullah bin Abbas. Tidak disebutkan kenapa, tapi yang jelas sepertinya Abdullah bin Abbas berkenan hati kepada muridnya ini, sehingga diajaklah muridnya ini duduk bersama dia di atas pelaminan tersebut. Faqalah, bahkan bukan hanya diduduk, bersanding, berdampingan dengan gurunya. Abu Jamrah pun ditawari oleh gurunya Abdullah bin Abbas, aqim indi hatta aja'alu laka sahman min mali. Ayo mari ikut saya, tinggal bersama saya, ya. Hatta aja'alu laka sahman min mali. Nanti saya kasih kompensasi. Kalau kamu mau ikut saya, kalau kamu mau belajar dengan saya, terus dimanapun saya berada kamu ada dengan saya, maka nanti saya kasih beasiswa, ya, bahasa kita sekarang beasiswa, ya. Bahasa hadisnya hatta ja'alulaka sahman min mali. Nanti saya bagilah harta saya, uang yang saya miliki untuk kamu. Nah, ini tradisi beri beasiswa Bapak Ibu, bukan tradisinya bangsa barat, ya. Orang Arab dari dulu, orang Islam itu senang betul kalau duit mereka, harta mereka itu diberikan kepada orang yang gemar untuk menuntut ilmu agama Allah. Imam Syafi'i diriwayatkan di dalam berbagai cerita, sering betul beliau menerima harta ribuan dinar dari gubernur Mesir, dari gubernur Mekah, dari gubernur Baghdad. Bahkan ada seorang santrinya Imam Syafi'i itu, muridnya beliau itu gubernur Khurasan, namanya Sulaiman bin Robi, ya, ini orang muridnya Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kalau dia ada sesuatu hal yang tidak paham, dia tanya kepada Imam Syafi'i. Pernah sekali dia bersurat kepada Imam Syafi'i kalau dia baca kitab itu, maksudnya baca Al-Quran, tidak paham, dan sepertinya ada ayat Al-Quran yang saling bertentangan dengan ayat yang lain. Begitu juga pertentangan antara satu ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah yang lain. Maka dia bersurat kepada Imam Syafi'i. Syafi'i membalas suratnya itu jadi kitab yang kita kenal sekarang namanya Kitabur Risalah, kitab usul fikih yang pertama. Itu surat menyuratnya Imam Syafi'i dengan muridnya Gubernur Khurasan. Maka dulu Imam Syafi'i sering betul menerima hadiah dari murid-muridnya para pembesar itu. Nah, begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pada saat berkenan hati kepada seorang murid, beliau tawarkan murid ini untuk dapat beasiswa. Aqim indi, ayo mari ikut saya, kamu belajar dengan saya. Hatta aja'alu laka sahman min mali. Nanti saya bagikan beasiswa untuk mencukupi kehidupan kalian. Nah, itu tradisi ulama dulu Bapak Ibu, ya. Jadi ulamanya yang menyantuni muridnya, dan itu tradisi para ulama salaf sampai seperti itu. Saya teringat waktu saya di Mesir, waktu itu beliau masih mufti di Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Beliau punya rumahnya berbentuk apartemen. Lantai satu itu dipakai untuk majelis pengajian umum. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu selain waktu itu mufti Mesir, juga seorang guru besar di Al-Azhar, tapi juga beliau membuka halaqah pengajian di rumahnya itu, di lantai satu aula. Itu siapapun boleh hadir di pengajian beliau. Lantai 2 itu tempat tinggal beliau. Lantai 3, lantai 4, lantai 5 itu ada kamar-kamar, ada rumah-rumah diperuntukkan bagi mereka yang mau belajar agama dan hafal Quran. Syaratnya harus hafal Quran. Saya beberapa kali coba untuk mendaftar tinggal di situ, bukan karena ingin pre-nya, Pak. Ya, pre mau juga. Tapi yang paling penting dekat sama beliau ini, ya, bukan pre-nya. Ya, bagi mahasiswa kan senang betul kalau ada gratis, ya.
Ya, tapi beberapa kali diuji nggak lewat hafalan Quran saya, Pak. Harus yang sangat lancar itu lewat di situ bisa tinggal di rumah beliau. Nah, ini tradisinya para ulama salaf. Digratiskan semua itu, yang tinggal di lantai 3, 4, 5 itu digratiskan. Nggak dipungut biaya kosnya oleh Syekh Ali Jum'ah. Ada juga di Mesir itu, di Haisabi tempat saya tinggal, saya lupa nama beliau. Itu orang yang mau belajar agama sama beliau itu ditraktir makan. Jadi sebelum belajar ditraktir makan dulu. Kalau sekarang kan saya ditraktir, Pak. Tengkunya yang ditraktir ya. Kalau dulu di mana ya, tradisi ulama salaf itu mereka yang mentraktir muridnya. Dan ini dicontohkan sendiri dulu oleh Rasulullah SAW yang sering betul memberikan santunan terutama kepada sahabatnya yang rajin menuntut ilmu tapi tidak mempunyai biaya hidup yang cukup. Nah, mereka inilah yang dikenal dengan ahlus sufah. Di masa Rasulullah ada sekelompok orang sahabat yang tinggal di Madinah, meninggalkan kampung halaman mereka yang jauh. Demi apa? Demi bisa dekat dengan sumbernya ilmu Rasulullah SAW. Tokohnya itu kan Abu Hurairah dari suku Dus, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dusi ya. Suku Dus itu bertempat sekarang di daerah Yaman. Jauh dia tinggalkan kampung halamannya ke Madinah. Di Madinah pada saat itu belum ada hotel ya, belum juga ada asrama mahasiswa. Jadi tinggalnya di mana? Di dalam masjid. Ada pojokan Masjid Nabawi. Ada sekitar 60-an orang sahabat tinggal di situ. Ini orang makannya tidak jelas di mana ya, karena nggak ada dapur. Mereka nggak jelas makannya di mana, mandinya tidak mana. Rasulullah sering betul mengajak atau menyantuni mereka yang termasuk kalangan sahabat Nabi sebagai ahlu sufah. Kadang-kadang kalau ada undangan, Nabi Muhammad itu tanya sama yang mengundang, ini yang kalian undang saya sendiri atau diundang juga ahlu sufah? Kalau yang diundang Rasulullah sendiri biasanya beliau tidak hadir, Pak. Tapi kalau diundang ahlus sufah, maka Rasulullah ajak ramai-ramai ahlus sufah itu untuk datang ke undangan, sehingga mereka tersantunilah, termudahkan hidupnya dengan dapat undangan itu. Fa'aqumtu ma'ahu syahraini, maka oleh Abi Jamrah kemudian dia putuskan untuk mengikuti sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini memang terkenal sahabat ahli ilmi ya, termasuk sahabat yang menjadi rujukan bagi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Maka oleh sebab itulah Abu Jamrah memutuskan fa'aqamtu ma'ahu syahraini, aku pun putuskan untuk bersama dengan Abdullah bin Abbas selama 2 bulan. Nah, dia ikuti Abdullah bin Abbas ini selama 2 bulan. Summa qala, maka kemudian Abdullah bin Abbas dalam periode 2 bulan itu menceritakan satu kisah kepada muridnya Abu Jamrah. Inna wafda Abdul Qaisi lamma atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Abdullah bin Abbas ini tentang utusan dutanya dari kabilah Abdul Qais. Ya, Abdul Qais itu nama salah satu kabilah yang sekarang ada di kampung Bahrain ya, salah satu kampung di kota Bahrain. Ya, namanya Wujsa, nama kampungnya itu Wujsa minal Bahrain. Nah, kebetulan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Abdullah bin Abbas menceritakan ini kepada Abu Jamrah? Ternyata Abu Jamrah ini asal usulnya berasal dari suku Abdul Qais ya. Jadi suku Abdul Qais ini sudah berislam lama. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, inna awwala jum'atin jumi'at fihi ba'da jum'ati fi Masjidin Nabawi jum'atun fi wajdil bu'sa'i minal Bahrain. Jadi Jumat yang pertama sekali didirikan di dalam sejarah Islam setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumatnya pertama di Masjid Nabawi, yaitu Jumat di perkampungannya suku Abdul Qais ini di kota Bahrain. Jadi mereka sudah paling awal as-sabiqunal awwalun masuk Islam.
Sehingga di luar kota Madinah pertama sekali dilaksanakannya sholat Jumat itu bukan di negeri Hijaz. Negeri Hijaz itu Madinah, Mekah dan sekitarnya, itu yang dimaksud dengan negeri Hijaz. Bukan di situ. Tetapi justru Jumat setelah di Masjid Nabawi itu pertama sekali dilakukan, dipraktekkan, ditegakkan di kota Bahrain. Siapa yang melakukannya? Suku Abdul Qais. Jadi mereka termasuk salah satu suku di Jazirah Arab yang paling cepat masuk ke dalam agama Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah Rasulullah Abdullah bin Abbas mengisahkan ulang cerita itu kepada Abu Jamrah. Abu Jamrah kan hidupnya setelah periode sahabat, jadi dia tidak ketemu dengan Rasulullah. Abdullah bin Abbas kebetulan pada saat peristiwa itu terjadi di zaman Rasulullah, beliau sebagai saksi hidup pernah mengetahui banyak bagaimana muamalah hubungan antara utusan-utusan dari suku Abdul Qais ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah Abdullah bin Abbas menceritakan ulang hal tersebut kepada Abu Jamrah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Inna wafda Abdul Qais lamma atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Para utusannya suku Abdul Qais saat mereka dulu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ditanya sama Nabi, qala wa manil qaum au wa manil wafdi. Ini kalian dari suku mana atau utusannya siapa? Ya, ada dua versi ya. Sebagian riwayat mengatakan tanyanya Rasulullah itu berbunyi manil qaum, kalian berasal dari kaum mana, dari suku mana. Ada riwayat kedua au wa manil wafdi, kalian ini utusannya siapa? Qalu Rabi'ah, maka dijawab oleh para dutanya suku Abdul Qais, kami ini utusannya Rabi'ah bin Abdul Qais. Rabi'ah ini kepala sukunya pada saat itu. Jadi kepala sukunya, syekhnya yaitu dijabat oleh Rabi'ah pada saat itu. Maka Rasulullah SAW berkata, marhaban bil qaumi, ya, selamat datang wahai kaum dari suku Abdul Qais. Yang menarik Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, berdasarkan riwayat ini sunnah hukumnya kepada kita. Wa fi hadza dalilun ala istihbabit ta'nisi alal qadimi. Kata Imam Ibnu Hajar, ini hadis menjadi dalil kalau kita itu disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'nisi alal qadimi, untuk mengucapkan selamat datang, untuk beramah tamah kepada siapapun yang mendatangi kita. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, kalau kita baca dalam berbagai riwayat hadis, kalau ada tamu beliau, wabil khusus tamu yang datang dari jauh, itu disambut dengan hangat oleh Rasulullah. Marhaban bil qaum, ya, selamat datang kalian sukunya Abdul Qais, ya, disambut ramah tamah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah kedatangan seorang perempuan sahabiat dari jauh, namanya Ummu Hani, datang kepada Rasulullah ingin tanya Islam sama Rasulullah. Rasulullah langsung menyambutnya dengan berkata, marhaban ya Ummul Hani, selamat datang wahai Ummul Hani. Tahun 5 Hijriah Bapak Ibu, 1 tahun sebelum perang Khandaq, di dalam riwayat hadis Rasulullah kedatangan anak musuhnya beliau, anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Bapaknya Abu Jahal sudah meninggal itu. Anaknya datang itu ke Madinah, dari Mekah datang ke Madinah. Tujuan dia datang itu ternyata mau syahadat, berjumpa dengan Rasulullah. Syahadatnya nggak mau sama orang lain, harus di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat tahu ada tamu jauh yang datang dari Mekah, jaraknya 450 km dari kota Madinah, disambut sama Rasulullah, marhaban ya raqibal muhajir, selamat datang wahai penunggang kuda muhajir yang hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi anaknya Abu Jahal itu muslim, Pak. Yang menarik, saya hampir tidak percaya Bapak Ibu kalau baca dalam kitab hadis, setelah Ikrimah itu masuk Islam, selain Ikrimah nanti ada Durrah, ya, Durrah anaknya Abu Lahab.
Abu Lahab itu kan pamannya Nabi ya. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, Pak. Tapi digelari oleh orang banyak dengan Lahab. Lahab itu orang yang kemerah-merahan mukanya. Jadi Abu Lahab itu orangnya putih kemerah-merahan. Sedikit aja dia marah bisa langsung terbaca oleh orang banyak kalau dia sedang marah, karena mudah merah mukanya itu. Ya, nama pemberian bapaknya ini kan kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Kalau Abu Jahal paman berselang ya, paman agak jauh, sudah berselang dengan keluarga yang lain. Tapi kalau Abu Lahab ini memang pamannya Nabi, anaknya Abdul Muthalib, abang kandungnya dari bapak Rasulullah, Abdullah, kawin dengan seorang perempuan namanya Ummu Jamil. Dua orang ini, Pak, dikutuk keras sama Allah kan dalam Al-Quran. Turun surat Al-Masad itu ya, saat dia mengejek Nabi Muhammad gara-gara mengumpulkan orang Quraisy keluarganya di bukit Jabal Abul Qubais untuk mendakwahkan kaumnya, keluarganya. Abu Lahab marah itu, tabbat laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka betul dirimu Muhammad, apakah untuk urusan ini kamu kumpulkan kami di tempat ini? Maka setelah dicela Rasulullah, Allah balas dengan menurunkan surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bukan hanya Abu Lahab yang dicela sama Allah, tapi juga wa imra'atuhu, istrinya Abu Lahab, ibunya Durrah ya. Jadi bapaknya Durrah dikecam sama Allah, ibunya juga dianggap sebagai provokator kan, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya itu yang membawa kayu bakar, yang ngomporin Abu Lahab agar dia marah sama keponakannya. Tetapi pada saat Durrah ini masuk Islam, Rasulullah melarang para sahabat untuk baca surat Al-Masad, baik dalam sholat maupun di luar sholat, kalau ada Durrah bin Abi Lahab di saat itu. Nggak boleh baca, Pak. Untuk apa? Jaga perasaan. Kayaknya dilipat itu ayat itu dalam Al-Quran, dilipat, nggak boleh baca. Kalau ada Abu Lahab, kalau ada anaknya Abu Lahab, nggak boleh baca. Padahal itu kan ayat Al-Quran, kita pikir kan ya. Coba Bapak Ibu, kalau bukan Nabi Muhammad yang jadi nabinya, ini kan kesempatan besar untuk balas dendam. Waktu sholat langsung kita baca itu, tabbat siada angka kenengkah kan. Nah, kita kan gitu, Pak, senangnya nyindir, pukul samping. Tapi itu salah satu adabnya Rasulullah. Beliau tidak mengizinkan ayat itu dipakai kalau ada di dalam saf salat itu Durrah, putranya atau putrinya Abu Lahab atau Abdul Uzza. Nah, ini adab etika ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan tentu kita juga sangat-sangat dianjurkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, maka Bapak Ibu, nanti kan Lebaran sebentar lagi. Kalau Bapak Ibu datang tamu dari jauh, sambut dengan riang. Bek mengkerok muka, alah kayak jalom, kabeh lontong lun. Jangan seperti itu. Marhaban, Rasulullah itu ramah sekali. Marhaban bil qaum, selamat datang kalian, apa kabar? Nah, itu Rasulullah, Pak. Jangan nanti kita, maka orang Aceh dulu hebat, Pak. Orang kita ini berbudaya tinggi menurut saya itu. Itu kalau Lebaran, rumah kita itu pantang ditutup pintu, Pak. Nggak boleh tutup pintu, ya kan, dalam tradisi kita. Ya, walaupun sekarang banyak rumah tutup pintu. Lebarannya buka pintu rumah, Pak. Ya, dibuka pintu. Ada tamu, ndak ada tamu, tetap buka pintu rumah. Maknanya apa? Simbol kalau kita ini siap 24 jam menerima tamu siapapun yang datang. Ya, itu maknanya seperti itu. Bahkan 1 sampai 3 hari itu pintu rumah dibuka aja, siapapun yang datang ahlan wa sahlan marhaban. Bahkan saya menarik itu di kampung istri saya di Lamkawi. Kalau di tempat saya tinggal udah nggak ada lagi tradisi itu kayaknya. Di Lamkawi itu, Pak, dan mungkin di kampung-kampung lain juga seperti itu. Lebaran pertama, lebaran kedua, itu kita banyak kedatangan anak kecil tamunya.
Datang anak kecil, entah siapa-siapa, kita pun tidak kenal itu. Bukan anak kecil di kampung itu, kampung sebelah, kampung tetangga sebelah lagi datang di situ. Ya, kita tanya, ya apa kabar, di mana sekolah? Istri kita lagi buat air di belakang. Ya, kita kasih duit Pak, 2.000 atau 5.000 perak seorang, itu langsung pamit. Airnya nggak tunggu lagi dia. Bagi dia nggak penting air lontong apa itu nggak penting, bagi dia angpau itu yang penting. Kita kasih 2.000 perak, senangnya luar biasa itu. Nah, ada orang bilang, oh itu bid'ah. Apanya yang bid'ah? Bukankah Rasulullah bilang, ilqa'us surur fi qulubil mu'min sadaqah? Kita buat orang lain senang, itu kan bahagian sedekah. Caranya tergantung dengan adat kita masing-masing. Dalam adat kita yang namanya anak kecil senangnya seperti itu gimana? Coba Bapak Ibu kasih orang dewasa, orang 30-50 tahun 2.000 perak, senang nggak dia? Pelecehan ini. Jadi senang itu sesederhana bahagianya anak kecil di hari raya itu Pak. 2.000 perak kita kasih sudah senang. Air sirup kita nggak habis, kue kita nggak habis, lontong kita nggak habis, 2.000 perak udah senang. Cium tangan kita, dia bolak-balik lagi dia cium itu kan. Oh, udah, nanti datang lagi rombongan berikutnya, kita kasih 2.000 perak. Anak-anak itu ndak butuh air minum, ndak butuh kue, paling dia minum aqua gelas saja udah lari lagi, itu senang dia. Nah, Rasulullah dulu seperti itu Pak, marhaban, menyambut siapapun yang datang, dia kenal atau tidak dia kenal. Maka sunnahnya Nabi Muhammad itu apa? Iqra'us salam ala man arrafta wa ala man lan ta'rif. Suatu hari kan Abu Hurairah tanya itu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ayul islamil afdal, Islam apa yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, yang pertama it'amut ta'am, Islam yang senang traktir orang lain makan. Ya. Buat lontong yang banyak Pak nanti lebaran. Ya, buat makanan yang banyak, senang buat orang lain makan. Maka saya menarik sekali kalau kita ke daerah kampung, daerah Aceh Raya kampung itu Pak, Montasi, Indrapuri, kebetulan banyak famili kami di daerah situ, Sibre itu kan. Kalau kita berkunjung lebaran Pak, udah jam 11, itu nggak boleh pulang sebelum makan terlebih dahulu, makan dulu. Padahal saudaranya udah jauh, tetap makan juga. 10 kita pergi makan juga itu, udah lebaran ya. Ya, kadang-kadang nggak enak hati kita makan karena mungkin beliau ini secara ekonominya lebih bawah daripada kita. Bahkan sebelum pulang dibawakan hadiah, oleh-oleh lagi. Kadang-kadang ayam dikasih, kadang-kadang beras dikasih. Kita nolak pun nggak enak hati kita tolak. Tapi kalau kita tolak dianggap nggak memuliakan. Akhirnya kita ambil, tapi cara siasatinya dalam tradisi Aceh kan kita sedekah lagi. Dan jumlah sedekah itu biasanya lebih banyak dari apa yang beliau belikan. Nah, ini cara kita ya dalam menghormati antara sesama kita. Kan enak seperti itu Pak ya, indah kan. Kalau sekarang orang bertamu kok hambar sekali rasanya. Ada kalau orang-orang kaya itu meimameh itu begat Pak. Aqua di situ disuruh minum, nggak dia buat apa-apa. Air teh pun dia nggak buat, apalagi kopi. Ya cuman aqua di situ, kue cuman ada berapa, padahal rumahnya kaya raya, besar rumahnya. Ya, kenapa? Karena kita menjauhkan diri dari tradisi. Ya, orang Aceh nggak seperti itu, dia identitas kita pada tradisi itu Pak. Tidak lagi disebut harimau kalau dia tidak lagi belang kulitnya, kan gitu. Tidak lagi disebut singa kalau dia tidak mengaum. Jadi kalau ada hewan berkaki 4 ada taring itu nggak mengaum, nggak ada lagi belangnya, apa namanya? Kucing. Kucing nggak mengaum Pak. Hilang identitasnya itu. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Nanti lebaran Bapak Ibu bukalah pintu. Ada waktu masa Covid bahkan Pak, ini beneran, saya nggak cerita-cerita, nggak, bukan cerita karangan-karangan. Ada di satu kampung di Banda Aceh, itu langsung tulis pamflet, tidak terima tamu. Benar Pak, saya nggak cerita, nggak dongeng, langsung tulis pamflet, tidak terima tamu. Padahal bukan waktu 2020 kan lagi tinggi-tingginya itu, 2021 udah agak melandai itu Covid, masih ada itu rumah tidak terima tamu. Masya Allah, ternyata
beliau ini Pak sering kena COVID, yang nggak terima kamu ini 2-3 kali kena COVID-nya. Ya, seperti itu ya. Mari kita hidupkan ya sunnah Rasulullah. Salah satunya apa? Ramah dengan tamu yang datang kepada kita. Maka Rasulullah Bapak Ibu, kalau datang tamu, beliau yang memecahkan suasana. Itu diceritakan di dalam bab ikramud duyuf. Insyaallah kalau kita panjang usia nanti di dalam Sahih Bukhari ini ada bab ikramud duyuf, memuliakan tamu. Kenapa seperti itu? Manusia pertama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tamu itu kakeknya Nabi Muhammad, datuknya Nabi Muhammad, Ibrahim alaihissalam. Nanti Bapak Ibu boleh buka di dalam kitab apa itu Nasahiul Ibad ya, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menceritakan itu. Jadi kan pakai ayat ini beliau urai. Ada ayat di dalam Al-Quran, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi betala Ibrahim, ingatlah kalian pada saat Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil lewat dari ujian itu. Itu di list ujian apa-apa saja yang dicobakan oleh Allah kepada Ibrahim, di list sama Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasahiul Ibad. Salah satunya apa Pak? Dialah manusia pertama di muka bumi ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tamu siapapun yang datang ke rumahnya, meskipun dia nggak kenal. Nah tadi salah satu sunnahnya Nabi Muhammad, ikra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kasih salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang nggak kita kenal. Si salam. Ada tamu datang, kita nggak tahu anak siapa ini Pak, tahu ini tujuannya minta angpau aja, udah ramah tamah aja. Ya itu sunnahnya Rasulullah. Ibrahim dulu juga diuji seperti itu, sampai-sampai di kitab Nasahiul Ibad itu diceritakan suatu hari dia kedatangan 2 orang tamu yang dia nggak kenal sama sekali orang ini, tapi dia tetap minta istrinya Sarah untuk bawa makanan. Faja'a bi'ajlin hanis, maka Sarah pun sembelih kambing guling ya, sembelih kambing bakar. Itu ijlin hanis maknanya kambing guling bakar, disajikan kepada 2 orang tamunya ini. Walamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum fa'aujasa minhum khifah. Saat tamunya ini enggak sentuh makanan tadi, 1 hari, 2 hari, 3 hari, makanan itu didiamkan aja, enggak disentuh. Ibrahim membatin, ini kayaknya bukan manusia. Lihat kakinya gantung apa enggak? Ini bukan manusia. Ternyata betul, 2 orang itu malaikat yang menjelmakan diri dalam bentuk manusia. Akhirnya malaikat ini ngerti Ibrahim kayaknya sudah curiga. Qalu la takhaf, Ibrahim enggak usah takut, inna ursilna ila qaumi Lut, Allah mengutus kami, mengeskakan kami untuk mengazab kaumnya Lut, bukan kaum kamu. Nah ini contoh di mana Ibrahim memuliakan tamu siapapun yang datang ke rumah beliau. Lagi cerita Imam An-Nawawi Al-Bantani Pak, pernah suatu hari datang ke rumah Nabiullah Ibrahim orang yang gak percaya Allah sebagai Tuhannya, orang kafir, datang ke rumahnya Nabiullah Ibrahim. Jadi dalam salah satu pembicaraan terungkaplah ternyata orang ini gak beriman. Maka kemudian Ibrahim urung niat untuk memuliakan tamu, makanannya ditarik balik. Ditarik balik, lontong yang sudah disajikan ditarik balik. Udah kamu pulang aja lah, udah gak beriman, ngapain datang ke rumah saya gitu. Diusir. Ditegur Nabiullah Ibrahim sama Allah, Ibrahim, orang itu sudah 60-70 tahun hidup di dunia ini, selalu saya menyantuninya, padahal dia tidak percaya dengan saya, tapi saya tetap menyantuni orang itu. Kamu baru sehari aja datang orang seperti itu sudah kamu tolak. Dikejar balik sama Nabiullah Ibrahim setelah kena tegur sama Allah itu. Ya kalau kita Pak syukurnya nggak pernah kena tegur sama Allah. Maka nggak memuliakan tamu, dikejar itu sama Nabiullah Ibrahim, dikejar, ditarik tangannya, dibawa lagi ke rumahnya, sehingga tamu itu kebingungan sendiri, nyupe burungnya si uro lega loh kan gitu kan. Nah, akhirnya
kenapa kamu tadi usir saya, setelah itu kejar balik saya, minta saya ke rumahmu lagi? Ceritalah Nabiullah Ibrahim, saya tadi kena tegur sama Tuhan saya karena tidak memuliakan tamu. Akhirnya orang ini masuk Islam karena simpatik dengan kebaikan dan kemurahan hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah ini Bapak Ibu ya, nanti insya Allah coba kita praktekkan sedikit demi sedikit di hari raya Idul Fitri. Kan itu dalam tradisi kita tempat yang paling mujarab untuk kita silaturahim ya, dengan siapapun, baik saudara ataupun orang yang tidak kita kenali sama sekali. Qala marhaban bil qaum au bil wafdi ya khaira khazaya. Ini sudah syuruk, sudah masuk waktu syuruk? Belum ya? Nanti diingatkan ya kalau sudah masuk syuruk, kita padakan sampai masuk waktu syuruk. Maka kemudian Rasulullah berkata, marhaban bil qaumi au bil wafdi, selamat datang wahai kaum atau kalian utusannya suku Abdul Qais, ghaira khazaya wala dadama, kalian datang tanpa ada yang menekan, ya sukarela, datang secara sukarela. Itu makna ghaira khazaya, datang kemari dengan sukarela, senang hati, wala nadama, tidak ada penyesalan ya. Jadi silaturahim itu datangnya senang hati, sukarela, jangan dipaksa-paksa, itu namanya silaturahim ya. Faqalu ya, Rasulullah tadi ya cerita itu, beliau kalau datang tamu, beliau Pak yang memecah keheningan suasana, beliau yang tanya apa kabar, bagaimana keadaan, itu Rasulullah. Nggak jaim. Ada sebagian kita tuan rumah jaim, diam, tamunya lebih takut lagi itu. Kalau tuan rumahnya nggak ngobrol, karena waktu silaturahim itu sunnahnya apa? Ngobrol Pak, berbicara ya, tukar dialog ya, tukar ide, tukar tanya ya. Apalagi anak muda sekarang itu, ya Allah, anak muda sekarang Pak, kalau silaturahim itu dia datang ke rumah kita tapi mukanya ke HP. Itu apa itu? Nggak ada adab menurut saya itu. HP dia Pak. Ya gimana kuliahnya? Ya Pak, masih semester 4 Pak. Oke, itu nggak ada adab Pak, su'ul adab itu. Kita ke rumah orang ya perhatiin lah, dengerin lah kalau bertanya jawab itu. Nah ini nanti bapak-bapak juga jangan sampai seperti itu ya. Kalau datang ke rumah orang jangan lihat dulu lah HP-nya ya. Jangan orang lagi bicara sama kita ya kita asik update status, itu ndak baik kayaknya ya. Nah, ndak baik itu Bapak Ibu. Faqalu ya Rasulullah ya, maka kemudian utusan dari suku Abdul Qais ini mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tika ila fi syahril haram. Kami ini tinggalnya jauh, Bahrain kan jauh Pak, dari kota Madinah jauh itu Bahrain Pak. Kalau jalan darat itu 14 jam, itu jauh. Sekarang 14 jam naik mobil Prado ya. Kalau dulu naik onta, naik kuda itu berhari-hari itu ya. Maka orang ini berkata, innala nastati'u an na'tika ila fi syahril haram. Kami ini kan tinggalnya jauh ya Rasulullah. Kami tidak mungkin bisa mendatangi kota Madinah ini setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Kami cuma bisa mendatangi kota Madinah ini di bulan haram. Kenapa demikian? Wa bainaka wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufarin mudar. Karena di antara kampung kami di Bahrain sana, Bahrain itu kan letaknya timur daripada kota Madinah, Bahrain itu. Jadi dari kampung kami dari Bahrain sana ke kota Madinah ada satu hayyun, ada satu perkampungan yang di situ penduduknya masih kafir semua, namanya Mudar, suku Mudar ya. Jadi kalau kami lewat situ, orang Mudar ini masih benci Islam pada saat itu. Sekarang sudah Islam semua. Kalau dulu waktu itu mereka pasti akan bunuh kami, kecuali ila fi syahril haram, di bulan haram. Di bulan haram itu tidak boleh perang Pak. Orang Arab itu sangat menghormati bulan-bulan haram. Itu semua gencatan senjata. Kalau ada suku satu sedang berperang dengan suku yang lain, kalau sudah masuk 4 bulan haram, mereka gencatan senjata, menghormati bulan haram itu. Maka Allah katakan itu dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah wa minha arba'atun hurum.
jumlah bulan dalam kalendernya Allah, jumlah bulan dalam satu tahun dalam kalendernya Allah sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Apa-apa aja itu bulan haram? Yang pertama Rajab, itu yang terpisah Pak, yang lain 3-nya berurutan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram, yaitu bulan haram. Jadi orang Arab dulu kalau sudah masuk bulan haram, mereka puasa perang Pak, udah nggak buat ribut, tenang itu. Nah, di bulan-bulan haram ini kemudian suku Abdul Qais datang ke Madinah menimba ilmu dengan Rasulullah SAW. Peristiwa ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terjadi di bulan Rajab, tahun 3 atau tahun keempat Hijriah. Di bulan Rajab, masuk bulan Rajab, sudah berhenti perang, diutuslah oleh Rabi'ah, kepala sukunya Abdul Qais ini, diutuslah 14 orang. Ya, mereka jumlahnya 14 orang semuanya untuk datang ke Madinah berguru tentang Islam, menimba ilmu Islam. Dulu kan susah Pak ya, nggak ada internet. Rasulullah ngajarinya kalau ngirim sahabatnya juga mikir-mikir jauh ya kan. Kayak pernah terjadi dengan suku Urainah itu Pak. Tercerita dalam hadis, suatu hari datang kepala suku Bani Urainah kepada Rasulullah. Mereka ini ngakunya sudah Islam semua di kampung halamannya, maka yang datang kepala sukunya itu. Nah, untuk mengajarkan Islam kepada mereka di kampung, kepala sukunya ini minta sahabat-sahabat pilihan yang paham Islam untuk dikirim jadi guru agama di kampung mereka. Akhirnya Rasulullah pilih itu orang-orang terbaik yang hafal Quran, yang banyak hafal hadis, itu dipilih sama Rasul. Kamu ini udah pergi sama kepala suku ini ke Urainah. Pergilah. Besoknya Pak, lagi sholat subuh, Rasulullah lagi sholat subuh, di rakaat yang kedua setelah ruku, datang Jibril kasih tahu, bisikin Rasulullah, Muhammad, sahabat-sahabatmu yang kau utus ke kampung Urainah itu telah dipenggal kepala sama kepala sukunya. Ternyata prank Pak, dia nipu Rasulullah. Ternyata modus, kedok aja masuk Islam. Tujuannya apa? Ingin menghabisi nyawa para sahabatnya Nabi Muhammad. Murka betul Nabi Muhammad itu, marah betul itu, tertipu beliau. Sahabat-sahabatnya yang baik hati ini jadi korban. Langsung setelah ruku, setelah Rabbana lakal hamdu, doa i'tidal, Rasulullah angkat tangan. Nah, itu asal usul kita kunut subuh itu. Tapi awalnya doanya Nabi Muhammad itu keras sekali, mengecam, Allahumma azibhum, Allahumma la'inhum, ya Allah azablah mereka yang telah membunuh sahabatku, ya Allah laknatlah mereka yang telah membunuh sahabatku. Setelah sholat turun ayat Pak, turun ayat yang menegur Nabi Muhammad, ya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, bukan urusanmu ngazab orang, laknat orang, itu bukan urusanmu, karena boleh jadi orang yang kamu azab dan laknat hari ini suatu hari kelak mereka akan bertobat menerima hidayah dari Allah. Besok harinya doanya diubah sama Nabi Muhammad. Kunut berikutnya, hari berikutnya doanya itu sudah lebih bagus. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang engkau tunjuki, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Dan inti dari doa kunut itu mana Pak? Doa kunut itu kan dua bagian, yang jahar, yang sir. Inti doa kunut itu Pak, bahagian terakhir yang jahar. Itu inti doa kunut. Apa itu? Waqina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah kami dan palingkanlah dari kami dengan rahmatmu syarra ma qadait, segala ketentuan buruk yang telah engkau takdirkan kepada kami hari ini, dan diganti dengan ketentuan yang baik. Jadi mungkin hari ini Pak kita ditakdirkan hari ini kecelakaan, tapi karena kita doa kunut nggak jadi kecelakaan, cuman kempes ban mobil aja. Ya, kalau kempes ban mobil cuman rugi tambah angin 10.000 aja Pak. Kalau ketabrak bisa jutaan. Saya setelah ceramah ini Pak di salah satu masjid nggak ada kunut, besoknya mereka kunut. Besoknya kunut mereka itu.
Nah, maka ya silakan. Oh ya, sudah seru ya. Baik. Kita padakan ya pengajian kita pada subuh kali ini. Ya, semoga Bapak Ibu semua bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan pada subuh kali ini. Sekaligus saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Sehat. Ini anak seru deh. Anak ini.